Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kita bertemu kembali dalam pelajaran PPKN yang mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Berbahagia kalau hari ini kita dapat belajar walaupun dalam situasi daring, situasi online, bukan situasi tatap muka seperti sekolah biasa. Nah, oleh karena itu, yang pertama-tama saya ucapkan selamat kepada kalian semua bahwa kalian sudah diputuskan untuk naik kelas dari kelas 8 menjadi kelas 9. Itu merupakan satu kebahagiaan bagi kita semua. Materi kita hari ini adalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Namun sebelum itu, mari kita menyanyikan terlebih dahulu lagu kebangsaan Garuda Pancasila bersama-sama. Ya, tentu kalian masih ingat dulu pada waktu kelas 7 dan kelas 8 kalian sudah mendapat mata pelajaran PPKN khusus tentang perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di kelas 8 kalian sudah belajar mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Jadi banyak yang sudah kalian ketahui. Dan tentu saja perlu diingat-ingat kembali bahwa nilai-nilai Pancasila wajib diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sejak tahun 1945 sampai dengan saat ini, tentu saja ideologi Pancasila tidak semudah kita mengatakannya dalam penerapannya, dan banyak sekali hambatan-hambatan yang dilalui sejak awal masa kemerdekaan sampai saat ini. Beberapa hambatan di awal masa kemerdekaan antara lain yang pertama adalah pemberontakan G30S PKI, ya, atau gerakan 30 September PKI, Partai Komunis Indonesia. Ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Tekan! Ayo tekan! Akui situ anggota Dewan Jenderal. Akui Dewan Jenderal itu Partai Komunis Indonesia situ juga tekan. Didirikan dengan tujuan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia
yang berideologi komunis, dan berarti ini tujuannya adalah untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Yang kedua adalah gerakan DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. NII atau Negara Islam Indonesia adalah negara dengan dasar syariat Islam yang didirikan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. NII dikenal juga sebagai Darul Islam atau DI yang diproklamasikan di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 7 Agustus 1949. Dalam proklamasinya, Kartosuwiryo dengan tegas menyatakan bahwa hukum yang berlaku dalam negara Islam Indonesia adalah hukum Islam. Konsep negara bentukan Kartosuwiryo ini tentunya berbeda dengan konsep negara Indonesia yang telah diproklamasikan dengan dasar Pancasilanya. NII tidak menghendaki ideologi lain selain penegakan syariat Islam. Yang ketiga adalah Gerakan Pemberontakan Republik Maluku Selatan. RMS atau Republik Maluku Selatan merupakan negara yang didirikan oleh Christian Robert Stephen Sumokil pada 25 April 1950. Sumokil pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung di negara Indonesia Timur. Lalu, bagaimana sih awal mula pendirian negara RMS ini? Perlu kalian tahu juga, RMS sampai saat ini masih ada loh. Kalau ngomongin RMS, nggak bisa dilepaskan dari sistem federal negara kita dulu guys. Untuk membahas RMS, kita wajib tahu bentuk negara kita dulu, yaitu pada masa agresi militer Belanda hingga pertengahan 1950. Yang keempat adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau disingkat dengan PRRI. Mengapa PRRI terbentuk? Peristiwa PRRI terjadi kala Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Juanda. Menurut Daniel Estlef dan Herbert Faith dalam The End of Indonesian Rebellion, ada dua kelompok besar yang bersaing meraih kepemimpinan sejak 1956. Kelompok pertama adalah kelompok regionalis, terdiri dari petinggi militer di luar Jawa dan pendukungnya yang merasa bahwa pemerintah saat itu terlalu tersentralisasi dan korup. Pada masa itu pembangunan dianggap tidak merata, sehingga memunculkan ketidakpuasan dari petinggi-petinggi militer di daerah. Kelompok ini menghendaki adanya otonomi daerah. Sebagian besar pendukung kelompok ini adalah anggota Partai Masyumi. Kelompok kedua adalah Presiden Soekarno dan para pendukungnya. Pada Desember 1956, Letnan Kolonel Ahmad Hussein membentuk Dewan Banteng di Sumatera Barat, diikuti oleh terbentuknya dewan-dewan lain, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Deklarasi dari militer di daerah-daerah tersebut membuat pihak dari Jakarta harus bernegosiasi. Pada 15 Februari 1958, PRRI diproklamirkan dengan Syafruddin Prawiranegara menjadi Perdana Menteri. PRRI didukung oleh CIA sebagai bagian dari upaya mereka untuk menumpas komunisme di Indonesia. PRRI sendiri digerakkan oleh tokoh-tokoh anti-komunis termasuk Syafruddin Prawiranegara dan Muhammad Natsir. Deklarasi pemerintahan ini ditanggapi oleh pemerintah dengan operasi militer besar-besaran yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani. Operasi militer ini berhasil mematikan pergerakan PRRI. Para perwira yang terlibat di dalam gerakan ini banyak dinonaktifkan dari militer. Pada 29 Mei 1961, Ahmad Hussein menyerah dan PRRI berakhir. Dan yang kelima adalah Angkatan Perang Ratu Adil atau disingkat dengan APRA. 5 Januari 1950 atau tepatnya hari ini 69 tahun yang lalu, sebuah ultimatum dikirim ke pemerintah Republik Indonesia Serikat. Ultimatum tersebut berisi 1. Mengakui Angkatan Perang Ratu Adil sebagai Angkatan Perang Negara Pasundan. 2. Meminta TNI menghentikan aktivitasnya di Jawa Barat. Dan yang terakhir 3. Jika sesudah tanggal 12 Januari tidak ada jawaban,
maka APRA akan bertindak. Orang yang mengirim ultimatum tersebut adalah Komandan APRA, yaitu Raymond Pierre Paul Westerling, mantan Komandan Depot Speciale Truppe yang terkenal atas pembantaiannya yang dilakukan di Sulawesi. Semenjak meninggalkan karir militernya pada pertengahan tahun 1948, Westerling telah menjadi pengusaha dan tinggal di wilayah Pacet, Jawa Barat bersama istrinya. Menurut buku Challenge to Terror karya dirinya sendiri, APRA awalnya didirikan sebagai pasukan pribadi yang terdiri dari mantan anggota KNIL, mantan Nevis, kepolisian, dan bahkan pejuang Indonesia yang rata-rata berasal dari kalangan preman. Jenderal Spoor menemui Westerling pada bulan Desember 1949 untuk mengajaknya melakukan kudeta terselubung terhadap pemerintah Indonesia. Dan Westerling tentu saja mau, walau akhirnya Jenderal Spoor membatalkan rencananya tidak berapa lama kemudian, dan seminggu kemudian beliau pun meninggal dunia. Walau Spoor telah menarik dukungannya, Westerling tetap memiliki sekutu, yaitu The Big Five dan Rainbow Syndicate. Mereka adalah sekumpulan pengusaha yang anti-RI dan ikut membantu dengan cara memberi modal. Selain itu, terdapat seseorang lagi yang ikut membantu pemberontakan. Siapakah dia? Nantikan di episode berikutnya. Sekian materi hari ini. Mudah-mudahan materinya yang disampaikan, yang ditayangkan tadi dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian semua dan menjadi bekal dalam kehidupan kalian nanti. Untuk tugas, silakan kalian pilih salah satu contoh peristiwa yang tadi sudah ditayangkan, peristiwa penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sejak awal kemerdekaan, dan kemudian susunlah pertanyaan yang ingin kamu ketahui sesuai dengan topik yang dipilih itu, dan carilah jawabannya dari berbagai sumber. Tadi beberapa sumber YouTube sudah saya tampilkan di layar dan itu menjadi referensi bagi kalian untuk mencari jawabannya. Tulis jawabannya di kertas dan kemudian difoto dan kirimkan foto pekerjaanmu kepada wali kelas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.